Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang tujuan dari bab ini. Yang pertama itu membahas bagaimana menjadi komunikator antar budaya yang berkualitas. Yang kedua, memberikan wawasan mengenai dinamika ketika memasuki budaya yang baru. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan mengenai etika antar budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi komunikasi antar budaya. Di sini, menurut Spitzberg, bahwa kompetisi komunikasi antar budaya adalah perilaku yang pantas dan efektif dalam suatu konteks tertentu. Menurut Kim, kompetensi antar budaya adalah kemampuan internal suatu individu untuk mengatur fitur utama dari komunikasi antar budaya, yaitu perbedaan budaya dan ketidakbiasaan, postur intergroup, dan pengalaman stres. Selanjutnya, ada 5 komponen dalam kompetensi komunikasi antar budaya. Pertama, motivasi untuk berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang sesuai. Yang ketiga, adanya sensitivitas. Yang keempat, adanya karakter. Yang kelima, adanya pengetahuan yang cukup mengenai budaya. Jadi di sini yang dimaksud dengan motivasi untuk berkomunikasi itu, kita memiliki motivasi untuk berkomunikasi antar personal. Kayak misalnya mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya introvert dan dia harus memiliki komunikasi untuk berkomunikasi. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang sesuai, seperti menempatkan diri. Misalnya ketika dia ada di Jawa, dia harus menggunakan bahasa yang lembut, yang halus, dan kalau misalnya dia membentak atau menaikkan satu oktav suara, mungkin itu akan dianggap sebagai seseorang komunikator itu marah. Sedangkan di Batak, jika kita menaikkan satu oktav atau satu ton nada itu mungkin biasa saja, karena orang di sana itu lebih untuk berbicara itu dengan nada yang intonasinya tinggi. Yang ketiga itu ada karakter. Nah, di sini karakter komunikator dan komunikan itu kita harus mengetahuinya, seperti misalnya yang tadi saya sebutkan, di Jawa seperti apa dan di Batak seperti apa. Yang ketiga, pengetahuan yang cukup mengenai budaya. Sebelum kita terjun ke budaya tersebut, kita harus mengenal dulu budayanya itu seperti apa. Seperti misalnya kalau misalnya di Jawa mungkin harus ada sopan santun yang baik untuk lewat dan yang bilangnya permisi atau apa seperti itu. Yang ketiga, sensitivitas sendiri itu adalah kepekaan kita sendiri terhadap rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Seperti misalnya orang lain membicarakan tentang budaya Betawi kan oleh orang lain. Seperti misalnya orang lain membicarakan tentang budaya Betawi, dan kita juga harus tahu tentang budaya Betawi ini tuh seperti apa. Selanjutnya itu ada 4 cara meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya. Yang pertama, mengetahui budaya Anda. Yang kedua, mengetahui persepsi Anda. Yang ketiga, mengetahui bagaimana Anda melaksanakan persepsi tersebut. Yang ketiga, memonitor diri Anda sendiri. Yang pertama, mengetahui budaya Anda. Seperti yang kita tahu, kita terlahir dari kedua orang tua kita yang juga memiliki budaya yang mungkin berbeda atau sama. Dari hal itu, kita dilahirkan dan menjadi satu budaya. Entah itu kita ikut ke orang tua, ke ibu kita, atau ke ayah kita. Jadi, kita harus mengetahui budaya kita sendiri. Yang kedua itu, mengetahui persepsi Anda. Persepsi kita terhadap budaya kita sendiri itu seperti apa? Seperti misalnya, saya memiliki persepsi kepada budaya Jawa, yaitu budaya yang halus, lembut, dan mempunyai unggah-ungguh yang baik, dan banyak tata krama yang mungkin untuk anak zaman sekarang itu sangat amat susah untuk diberlakukan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana melaksanakan persepsi tersebut. Karena saya memiliki persepsi di Jawa ini harus mempunyai unggah-ungguh yang baik, harus mempunyai hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilanggar, dan untuk generasi seperti saya mungkin yang masih muda, ada beberapa hal yang menurut saya itu udah dari hal itu kita dilahirkan dan menjadi satu budaya. Entah itu kita ikut ke orang tua, ke ibu kita, atau ke ayah kita. Jadi kita harus mengetahui budaya kita sendiri. Yang kedua itu mengetahui persepsi Anda. Persepsi kita terhadap budaya kita sendiri itu seperti apa? Seperti misalnya, saya memiliki persepsi kepada budaya Jawa, yaitu budaya yang halus, lembut, dan mempunyai unggah-ungguh yang baik, dan banyak tata krama yang mungkin untuk anak zaman sekarang itu sangat amat susah untuk diberlakukan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana melaksanakan persepsi tersebut. Karena saya memiliki persepsi
di Jawa ini harus mempunyai unggah-ungguh yang baik, harus mempunyai hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Dan untuk generasi seperti saya mungkin yang masih muda, ada beberapa hal yang menurut saya itu udah nggak bisa diberlakukan lagi. Jadi menurut saya harus gimana caranya untuk mengurangi berpikir seperti itu dan melakukan apa yang sudah ada. Yang ketiga, yang keempat, memonitor diri Anda sendiri. Nah, maksud dari memonitor Anda sendiri adalah kita harus mengetahui diri kita sendiri, seperti yang misalnya suku Jawa. Saya suku Jawa, dan dari suku Jawa tersebut kita memonitor diri kita, apakah kita sudah menguasai si budaya tersebut atau belum, seperti itu. Bil, lihat deh, jumlah kasus COVID makin banyak ya. Iya, kasihan deh. BTW, teman gue ikut volunteer nih, jadi ngebagi-bagiin APD gitu. APD-nya udah ada, cuma kan kekurangan orang tuh bagi-bagiin. Gimana kalau kita ikut? Ayo, boleh. Lumayan kan nyumbang jasa. Iya. Kasihan soalnya. Kasihan. Ada tapi nggak ada yang menyalurkan. Iya, boleh. Betul banget sih. Jadi daftar yuk. Yuk. Bil, gimana kuliah di Prancis? Seru sih. Tapi pas awal-awal gue datang ke sana, gue rada shock gitu karena walaupun gue bisa bahasa Prancis kan, accent mereka beda gitu sama gue. Begitu budaya juga beda ya? Beda banget. Teman-teman di sana apa? Awalnya kayak gimana ya, karena gue mungkin Asia kali ya. Mereka kan kalau Europe masing-masing gitu kan. Lebih individual ya? Iya, lebih individual. Gue juga rada bingung gitu. Terus makanannya keganggu nggak lu di sana? Aduh, keganggu banget. Kangen banget gado-gado sih gue pas di sana. Rasanya beda banget ya? Beda banget, cuma Europe ada lebih hambar ya? Iya, hambar banget. Jadi guys, aku tuh lagi ada di cafe gitu dan sekarang ini sih Kak. Iya. Di sebelah Kak ada yang dulu gak? Gak ada sih, kenapa? Boleh ikut join gak? Silakan. Maaf ya. Iya, udah gak ada tempat duduk soalnya. Oh gitu. Oke, gak apa-apa sih. Kalau sendirian? Sendirian? Sebenarnya lagi nungguin teman, cuma nggak nyampe. Oh, belum nyampe ya? Iya. Oh ya maaf Pak, Nisa Kimi Kardashian. Oh iya. Terkini ya? Aku kuliah apa kerja? Kuliah. Di mana? Di UP. Oh, kebetulan adik saya juga kuliah di UP. Oh, semester berapa? Semester 4 kalau nggak salah dia tuh. Oh. Jurusan apa? Jurusan pariwisata. Oh, pariwisata, kirain hukum. Iya, itulah pokoknya. Kakak sendiri, itulah pokoknya. Kakak sendiri kuliah? Kerja. Oh, kerja. Sudah. Iya. Kerja di mana? Kerja di rumah, kan lagi WFH. Oh iya juga sih. Kamu punya Instagram? Punya? Boleh aku follow nggak? Boleh. Tidak aku follow ya? Iya. Sudah, aku mau Insta story. Boleh pakai ini? Boleh. Biar lebih kelihatan cantik. Oh ya udah ya. Oke guys, sekarang aku lagi sama temen aku. Kita lagi ada di cafe dan sekarang mau nungguin teman-teman kita yang lain gitu. Ini teman baru aku, Nisa. Iya, dia baru kenal sih tadi gitu. Oke, bye. Ada sih makanannya, minuman di sini.
kesini, jadi kayak every week aku tuh selalu kesini. Dan Berarti aku kita nggak pernah satu selera dong. kayak nggak pernah kesini tuh tiap sama temen aku kayak nongkrong. Berarti kita satu selera dong, soalnya aku juga Tapi kok aku nggak pernah lihat kamu ya? sering, tapi kan aku baru kali ini di indoor. Oh gitu. Biasanya di outdoor. Ya, soalnya kalau di indoor tuh temen aku suka ngerokok. Oh gitu. Gitulah. Ini yaudah ya kak, duluan ya, udah mau cabut. Yaudah. Bye. Bil, Kenapa Sal? IPK gue turun. Iya, turun banget, anjlok Sal. banget. Ini yang semester kemarin. Iya, gara-garanya kemarin tuh gue lupa ngumpulin satu tugas. Ya gue kira ya udah nggak bakal ngaruh ke IPK, katanya begini. Gue jadi malas. Kok bisa-bisanya sih lo lupa? Jauh banget. Nggak ngerti. Parah, ini Enggak, jauh gua- banget sih, maksud Sal. gue tugas biasa. Cuma gue nggak tahu kalau bisa sampai kayak gini. Jadinya ya lulus lah gue, IPK gue turun. Enggak. Yaudah. Males gue jadi kuliah. Ih, jangan males. Itu seharusnya jadi patokan motivasi lo gitu gak sih? Semester depan lo harus Iya sih. lebih rajin dari yang sekarang. Ya cuma kayak mager nggak sih ngejarnya. Enggak, harus lo bisa. Dan diulangin aja lagi kalau misalnya makan banyak lo makin mager lah. Ya kan maksud gue masih satu matkul kan lo ngulang. Iya sih.